Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan dengan judul Analisis Ergonomi dan Human Factor pada pekerjaan Customer Service atau Customer Support Officer. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama, Mas Rafli Hari Setiawan, NIM 280232775. Yang kedua, Mas Eden Dante Herianto, NIM 28026 51370. Yang ketiga, saya sendiri, Kamal Fadila Slamet, NIM 28020641092. Yang keempat, Jaka Wahyu Pratama, NIM 28026476663. Pendahuluan. Pekerjaan customer service melibatkan interaksi intensif antara manusia dan sistem kerja berbasis komputer dalam durasi kerja yang panjang. Aktivitas kerja customer service didominasi oleh posisi duduk statis, penggunaan komputer, dan tuntutan konsentrasi tinggi. Pekerjaan statis dan berulang memiliki risiko tinggi terhadap gangguan muskuloskeletal meskipun tidak melibatkan aktivitas fisik yang berat. Ketidaksesuaian desain workstation dengan kemampuan manusia dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kelelahan, dan penurunan kinerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis ergonomi dan human factor untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kinerja customer service. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi ergonomi workstation customer service pada saat ini? Yang kedua, risiko fisik dan mental apa saja yang dialami oleh customer service dalam aktivitas kerjanya? Yang ketiga, bagaimana pengaruh beban kerja fisik dan mental terhadap pengambilan keputusan customer service? Yang keempat, rekomendasi ergonomi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan kinerja customer service. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian menganalisis kondisi kerja customer service berdasarkan aspek ergonomi dan human factor. Yang kedua, mengidentifikasi potensi risiko kesehatan kerja dan kemungkinan terjadinya human error. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi perbaikan workstation dan sistem kerja yang lebih ergonomis. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan masukan bagi perusahaan dalam perbaikan desain workstation dan sistem kerja. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas customer service. Yang ketiga, mengurangi risiko cedera kerja, kelelahan fisik, dan kelelahan mental. Landasan teori ergonomi kerja. Satu, ergonomi kerja adalah ilmu yang mempelajari penyesuaian antara manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Yang kedua, ergonomi menempatkan manusia sebagai pusat perancangan sistem kerja dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan fisik pekerja. Yang ketiga, pada pekerjaan perkantoran, ergonomi berfokus pada pengaturan postur duduk, desain workstation, serta penggunaan peralatan kerja berbasis komputer. Yang keempat, desain workstation yang tidak ergonomis dapat meningkatkan risiko kelelahan dan gangguan muskuloskeletal, terutama pada leher, bahu, dan punggung. Yang kelima, penerapan ergonomi bertujuan meningkatkan kesehatan kerja, kenyamanan, serta produktivitas karyawan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih Mas Gamal. Selanjutnya, landasan teori human factor. Human factor mempelajari hubungan antara manusia, sistem kerja, teknologi, dan organisasi dalam mendukung kinerja serta keselamatan kerja. Pendekatan ini menekankan bahwa manusia memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun kognitif dan perlu dipertimbangkan dalam perancangan sistem kerja. Dalam pekerjaan customer service, human factor sangat berperan sangat sangat berperan karena kerja ini menuntut ketelitian, kecepatan respon, serta kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Ketidaksesuaian antara manusia dan sistem kerja dapat meningkatkan stres kerja dan risiko terjadinya kesalahan dan human error.
Selanjutnya, beban kerja fisik dan mental. Slide ini menjelaskan mengenai beban kerja fisik dan mental. Beban kerja merupakan tuntutan yang diterima pekerja selama menjalankan aktivitas kerjanya. Pada pekerjaan perkantoran seperti customer service, beban kerja fisik umumnya berasal dari posisi duduk statis dalam durasi yang lama. Sementara itu, beban kerja mental berkaitan dengan tuntutan konsentrasi, pemrosesan informasi, multitasking, serta pengambilan keputusan. Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja. Berikutnya, diagram alir penelitian. Pada slide ini ditampilkan diagram alir penelitian. Diagram ini menggambarkan tahapan penelitian yang dilakukan, mulai dari identifikasi permasalahan, pengumpulan data, hingga analisis ergonomi dan human factor. Melalui, melalui alur ini, penelitian dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi kondisi kerja customer service dan mengidentifikasi potensi risiko yang ada. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan ergonomi. Selanjutnya, karakteristik pekerjaan customer service. Slide ini menjelaskan karakteristik pekerjaan customer service. Sistem kerja dilakukan berbasis shift selama 8 jam per hari, dengan aktivitas utama menggunakan komputer. Media kerja yang meliputi telepon, chat, email, dan sistem CRM. Sebagian besar pekerjaan dilakukan dalam posisi duduk statis dengan durasi duduk kontinu sekitar 6 jam, sekitar 6 hingga 7 jam per hari. Aktivitas utama meliputi penanganan keluhan pelanggan, multitasking antara aplikasi, dokumentasi, dan tindak lanjut kasus. Berikutnya, evaluasi ergonomi workstation. Ditemukan bahwa kursi kerja yang digunakan belum ergonomis dan tidak dilengkapi dengan lumbar support. Posisi monitor cenderung terlalu rendah dan jaraknya terlalu dekat dengan mata pekerja. Selain itu, pencahayaan menimbulkan pantulan cahaya atau glare pada layar monitor, serta penempatan keyboard dan mouse belum sesuai dengan jangkauan ergonomis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaknyaman dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Eden. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Rafli. Saya akan lanjutkan pada poin risiko, beban mental, dan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu potensi risiko fisik, di mana untuk risikonya yaitu nyeri leher dan bahu, nyeri punggung bawah atau low back pain, dan juga kelelahan mata atau visual fatigue. Yang kedua yaitu beban mental tinggi akibat multitasking dan tekanan pelanggan. Yang ketiga yaitu pola pengambilan keputusan. Di mana yang pertama yaitu rule based decision, yang kedua itu recognition prime decision, yang ketiga itu keputusan pada kondisi eskalasi pelanggan emosional. Yang keempat yaitu risiko human error meningkat pada kondisi kelelahan mental. Selanjutnya yaitu pembahasan dan rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu kondisi kerja belum sepenuhnya sesuai prinsip ergonomi. Yang kedua itu beban fisik dan mental memengaruhi kenyamanan dan kualitas kerja. Yang ketiga itu ditemukan potensi bias keputusan akibat tekanan kerja dan kelelahan. Yang keempat yaitu rekomendasi perbaikan. Yang pertama perbaikannya yaitu penggunaan kursi ergonomis dengan lumbar support. Yang kedua yaitu penyesuaian tinggi monitor sejajar dengan mata. Yang ketiga yaitu penerapan pencahayaan indirect LED. Yang keempat yaitu pemberian micro break sekitar setiap 1 sampai 2 jam. Yang terakhir yaitu pelatihan manajemen emosi dan decision support system. Ya, kita masuk ke poin kesimpulan yang dimana untuk kondisi kerja customer service didominasi oleh aktivitas duduk statis dalam durasi yang panjang dengan waktu istirahat yang terbatas. Fasilitas kerja dan tata letak workstation belum sepenuhnya memenuhi prinsip ergonomi, khususnya pada kursi, monitor, pencahayaan, serta penempatan
perangkat kerja. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kondisi fisik seperti nyeri leher, bahu, punggung bawah, serta kelelahan mata. Beban mental yang tinggi akibat tuntutan multitasking, tekanan antrian yang panjang, target, target kinerja meningkatkan risiko stres dan kesalahan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu diperlukannya perbaikan ergonomi dan sistem kerja untuk mendukung kesehatan, keselamatan, kinerja customer service, serta secara berkelanjutan. Ya, selanjutnya untuk saran, yang pertama yaitu menyediakan kursi kerja ergonomis yang dilengkapi dengan lumbar support. Yang kedua yaitu menyesuaikan tinggi dan jarak monitor agar sejajar dengan posisi mata pekerja. Yang ketiga itu mengatur pencahayaan ruang kerja dengan sistem pencahayaan tidak langsung. Hal itu untuk mengurangi glare. Yang keempat yaitu menata ulang posisi keyboard dan mouse agar sesuai dengan jangkauan kerja ergonomis. Yang kelima yaitu menerapkan micro break secara berkala setiap 1 sampai 2 jam kerja. Yang keenam atau yang terakhir yaitu memberikan pelatihan manajemen stres dan dukungan sistem pengambilan keputusan bagi customer service. Ya, terima kasih atas waktunya. Presentasi dari kelompok 5 kami kurang lebih mohon maaf. Untuk setelahnya saya serahkan ke Kak Gamal. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Rafli, Mas Eden. Kami dari kelompok 5 telah mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Kemudian saya mewakili dari teman-teman meminta maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Kami meminta maaf. Selesai dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.